Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Marcella dari Universitas Terbuka dengan NIM 0539477791, Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas logika, yaitu tugas 1, pengertian dari term dan memberikan 3 macam term. Term merupakan ungkapan pengertian dalam bentuk kata atau istilah. Yang pertama ada term universal. Term universal yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas ruang dan waktu. Misalnya manusia, organisasi, dan persatuan. Yang kedua ada term partikular. Term partikular yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya hanya merujuk sebagian dari keseluruhan. Misalnya sebagian manusia, setiap warga, dan beberapa pejabat pemerintah. Yang ketiga ada term singular. Term singular yaitu sifat khusus yang berlaku di dalamnya merujuk pada satu hal yang mempunyai sifat hanya satu anggota. Misalnya, saya sedang belajar logika. Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia dan seorang proklamator menjadi presiden. Dan pertanyaan kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir dan bagaimana cara agar terhindar dari logical fallacy. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak, menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Contohnya, sesat pikir formal. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Contohnya, peserta khusus adalah mahasiswa atau guru, dan ternyata mahasiswa yang kursus, berarti dia bukan guru. Setelah itu yang kedua ada sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Contohnya, setelah mengamati sekeranjang apel yang dijadikan di tepi jalan dan melihat sekelompok apel di atas cukup besar-besar, kemudian kita menyimpulkan bahwa setiap apel dalam keranjang itu besar-besar. Yang ketiga, ada sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah satu atau kemagnetan dari suatu kata atau dikenal sebagai sesat pikir arti kata. Contohnya itu adalah hewan yang mandiri. Mereka bisa mencari makan sendiri dan tidak terlalu bergantung pada pemiliknya. Contohnya, kalau begitu kita tidak perlu memelihara kucing. Hewan yang mandiri tidak butuh perhatian dan kasih sayang, jadi buat apa dipelihara? Untuk menghindari sesat pikir, kita harus berpikir kritis dengan mengenali jenis-jenis kesalahan logika, menggunakan bahasa yang tepat, dan mencari bukti kuat. Juga